Solehatunisa dari Prodi Teknologi Informasi semester 2 dengan NIM 23142173. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep listrik. Yang pertama ada pengertian dari arus. Arus dalam konsep elektronika merupakan aliran elektron yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif dari sumber tegangan. Arus diukur dalam satuan ampere. Arus dibagi menjadi dua, yaitu arus searah atau yang biasa kita sebut dengan DC yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu, dan arus bolak-balik atau yang biasa kita sebut dengan AC yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu. Selanjutnya ada tegangan. Tegangan merupakan kemampuan sebuah sumber tegangan untuk menggerakkan muatan elektron yang berada di antara kutubnya. Tegangan listrik diukur dalam satuan volt. Selanjutnya ada pengertian dari daya. Daya merupakan jumlah energi yang diperlukan untuk menggerakkan elektron. Daya listrik diukur dalam satuan watt. Daya dibagi menjadi tiga, yaitu ada daya aktif, adalah penggunaan daya aktif yang diterima dari sumber listrik. Daya aktif digunakan untuk mengoperasikan beban-beban pada pelanggan listrik. Satuan daya aktif adalah watt. Yang kedua ada daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet yang ditimbulkan oleh beban dan bersifat induktif. Satuan daya reaktif adalah volt ampere reaktif atau var. Selanjutnya ada daya semu. Daya semu adalah daya yang dikeluarkan sumber AC atau diserap oleh beban. Satuan daya semu adalah volt ampere. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen elektronika. Yang pertama ada komponen resistor. Merupakan sebuah penghambat arus yang masuk di dalam suatu rangkaian. Satuannya adalah ohm dan ini adalah simbol dari resistor. Selanjutnya saya akan menyebutkan macam-macam resistor. Yang pertama ada resistor nilai tetap, yaitu jenis resistor yang memiliki nilai hambatan yang tidak dapat diubah. Contohnya ada carbon composition resistor, carbon film resistor, dan metal film resistor. Yang kedua ada variabel resistor. Adalah jenis resistor yang memiliki nilai hambatan yang dapat diubah. Contohnya ada potentiometer, rheostat, dan trim pot. Selanjutnya yang nomor 3 adalah termistor. Adalah jenis resistor yang memiliki kepekaan tinggi terhadap suhu atau temperatur. Termistor dibagi menjadi dua, yaitu NTC, negatif temperatur koefisien, dan positif temperatur koefisien. Selanjutnya ada LDR, Light Dependent Resistor. Adalah jenis resistor yang memiliki kepekaan tinggi terhadap intensitas cahaya yang diterimanya. Ini adalah contoh gambar LDR. Selanjutnya ada kapasitor. Merupakan komponen elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Satuannya adalah farad dan ini adalah lambang dari kapasitor. Macam-macam kapasitor. Yang pertama ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik ini banyak dipakai dalam komponen aplikasi audio KRF. Kapasitor keramik juga paling banyak dipakai dalam rangkaian elektronik. Ini adalah contoh gambar dari kapasitor keramik. Yang nomor 2 ada kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit adalah dapat dikatakan sebagai kapasitor yang terpolarisasi dan bisa memberikan hasil suatu kapasitansi tinggi sampai di atas 1 mikrofarad. Ini adalah gambar dari kapasitor elektrolit. Yang ketiga ada kapasitor tantalum. Kapasitor ini mirip dengan kapasitor elektrolit. Bedanya, kapasitor tantalum ini memiliki kapasitas dan kepopuleran yang cukup tinggi. Ini adalah gambar dari kapasitor tantalum. Selanjutnya ada komponen dioda. Komponen yang berfungsi sebagai penyearah arus pada rangkaian. Satuannya ampere atau volt. Ini adalah simbol dari dioda yang memiliki dua kaki positif dan negatif. Macam-macam dioda. Yang pertama ada dioda Zener yang berfungsi sebagai penyetabil tegangan DC dengan simbol sebagai berikut. Yang kedua ada LED atau light emitting dioda. Ini digunakan sebagai indikator dalam rangkaian elektronika dengan simbol sebagai berikut. Yang ketiga ada
Dioda penyearah yang berfungsi sebagai penyearah yang dapat mengalirkan arus listrik satu arah dengan simbol sebagai berikut. Selanjutnya ada transistor. Transistor merupakan alat semiduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada PNP, positif, negatif, positif. Transistor PNP akan aktif ketika arus mengalir melalui kaki basis, yang berarti arus akan mengalir dari emitor ke kolektor saat basis diberikan muatan negatif. Yang kedua ada NPN, negatif, positif, negatif. Transistor NPN akan aktif ketika arus yang mengalir melalui kaki basis, yang berarti arus akan mengalir dari kolektor ke emitor saat basis diberikan muatan positif. Ini adalah gambar dari transistor PNP dan NPN. Selanjutnya ada komponen transformator. Adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Ini adalah contoh gambarnya dan ini adalah simbol dari transformator. Selanjutnya ada komponen induktor. Komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang memiliki kemampuan untuk menyimpan energi magnet yang disebut dengan induktansi. Satuannya adalah Henry dan ini adalah simbol dari induktor. Berikut adalah gambar dari macam-macam induktor. Selanjutnya ada integrated circuit atau IC. Sebuah komponen elektronika yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Satuannya adalah ampere, dan ini adalah simbol dari integrated circuit atau IC. Macam-macam IC, yang pertama ada IC linear. IC linear merupakan jenis IC analog yang menggunakan transistor bipolar dan memiliki fungsi sebagai amplifier atau penguat. Yang kedua ada IC TTL atau transistor logic. IC TTL merupakan jenis IC digital yang menggunakan transistor bipolar dan memiliki fungsi logik, seperti gerbang, flip-flop, timer, counter, dan lain-lain. Yang ketiga ada IC CMOS. IC CMOS merupakan jenis IC digital yang menggunakan transistor MOSFET dan memiliki fungsi logik seperti gerbang, flip-flop, timer, counter, dan lain-lain. Ini adalah gambar dari IC CMOS. Selanjutnya ada speaker, merupakan perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Ini adalah gambar dari simbol loudspeaker dan bentuk dari loudspeaker. Selanjutnya ada komponen sekring. Sekring adalah komponen listrik yang digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik atau perangkat listrik. Ini adalah gambar dari sekring dan ini adalah simbol dari sekring. Selanjutnya ada switch atau saklar. Adalah perangkat yang digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan arus atau tegangan listrik dari sumber tegangan menuju beban. Ini adalah gambar simbol dan gambar switch saklar. Selanjutnya ada baterai. Baterai merupakan alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang kemudian akan digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik portable seperti handphone, laptop, dan remote control. Satuannya adalah mAh dan simbolnya sebagai berikut. Ini adalah gambar dari baterai. Selanjutnya ada komponen relay, sebuah komponen elektronika yang berbentuk saklar yang dioperasikan dengan listrik, dilengkapi dua bagian diantaranya elektromagnet dan mekanikal. Ini adalah simbol dari relay dan ini adalah gambar dari relay. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai konsep listrik dan komponen-komponen elektronika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.